Halo, selamat datang untuk di Oke Podcast obrolan karyawan podcast ya. Oke Podcast, obrolan karyawan. Ini lanjutan yang tadi gue tanyain tentang orang kan banyak banget merasa dan menganggap dirinya adalah hustle culture atau bagian dari orang yang gila kerja gitu. Ada yang gue sampai kerja lembur, bagian kolda, ada juga yang kayaknya gue kerja terus tapi nggak ada kebahagiaan yang gue dapat gitu kan. Nah ini menurut Kak Vika sendiri orang yang bekerja apa ya? Sebenarnya hustle culture itu aku balikin ke definisi dulu ya. Iya, definisi hustle Kalau culture yang itu baca apa sih? itu sebenarnya hustle culture itu orang yang gila kerja tapi mereka punya kebanggaan gitu. Jadi kerja dari mereka happy ngelakuin itu karena target yang mereka buat sendiri. Oh ya. Nggak tahu kalau ujungnya stres ya. Tapi sebenarnya mereka yang bangga karena misalnya gue bangga tuh pulang kantor jam 11 malam, pulang jam 12 malam. Gue binder ya, bukan gue yang bangga, tapi aku pernah ada di lingkungan orang-orang yang lo ngapain seneng amat kerja sampai jam 11 jam 12 yang hasilnya, yang outputnya sebenarnya itu jam 6 sore juga kelar. Ngapain lo harus spend waktu lo 5 jam untuk cuma membuktikan bahwa lo gila kerja. Nah, sebenarnya hustle culture itu yang kayak gitu. Jadi yang orang yang hampir nggak punya kehidupan pribadi untuk kerjanya doang gitu. Tapi kesini-sini menurut aku banyak orang yang menerjemahkan beda. Yes. Menerjemahkan beda, jadi ada kerjaan yang ada tekanan dikit dia sudah merasa itu hustle gitu. Padahal sebenarnya dalam semua pekerjaan tekanan itu wajib. Kalau lo nggak ada tekanan, lo nggak bisa berkembang. Jadi atasanku dulu, bukan yang di tempat dulu, bukan di tempat yang lain, pernah bilang begini. Merah lah. Jadi kalau kita pusing, dia bilang gini, udah pusing belum? Belum. Ya udah. Jadi dia tambahin lagi sampai kita pusing. Karena menurut dia pada titik kritis orang bisa keluar ide itu pada saat lo ada di titik paling pusing itu. Oh sama, berarti kayak kita Gitu. ngerjain tugas kuliah atau apa pada saat udah mepet baru ada ide yang ngerjain. Jadi sengaja. Jadi kalau belum pusing dia akan tambahin terus gitu. Nggak enak sebenarnya kayak gitu. Tapi setelah berlalu beberapa tahun aku baru menyadari ya memang kadang-kadang kita harus seperti itu. Nah kebanyakan nih orang yang aku temuin nih kalau dari sosmed itu yang kayak yalah disuruh masuk Sabtu dikit ada tambahan dikit udah ngerasa itu hustle. Padahal hari-hari sebelumnya lo memang gak optimal, makanya lo harus extend di hari weekend gitu. Jadi itu yang suka menurut gue salah diterjemahkan. Hustle nggak salah, cuman ada orang yang happy kok. Cuman jangan sampai untuk hal-hal yang sifatnya lo sebenarnya bagian dari jalan untuk sebagai improvement diri lo menganggapnya itu hustle gitu kan, sayang banget. Apalagi balik lagi ke behave-nya si fresh graduate yang kita cerita tadi gitu loh. Jadi sebenarnya ya nggak apa-apa karena cuman dengan cara seperti itu lo bisa berkembang gitu. Jadi terjemahannya begitu. Nah, cuma kalau aku menganggapnya balik lagi, jangan sampai lo gila kerja tapi lo nggak punya work life balance, nggak punya kehidupan lain. Kan harus ada target juga, ada apa yang mau dicapai. Tapi jangan nggak usah mentargetkan dengan ukuran-ukuran orang yang umum yang itu. Nanti udah sukses-sukses yang apa gitu. Lo udah stres pakai ukuran-ukuran orang itu. Semua orang udah punya porsinya masing-masing gitu. Nggak harus lo harus punya uang 100 juta di usia 25. Ini siapa yang bikin target begini? Kan mungkin pengusaha. Nah, enggak. Misalnya, iya kalau lo 25 nggak punya tanggungan. Kalau misalnya lo nanggung ada keluarga, ada adik. keluarga lo masih nyekolahin adik lo, belum keluarga yang harus lo bantu, mungkin lo bayar utang orang tua lo. Yep. Terus, iya maksudku, jadi itu nggak usah jadi ukuran yang kayak gitu-gitu. Nah itu yang sekarang suka salah diterjemahkan bahwa gue harus dapat segini nih, gue harus dapat gini. Umur 28 gue harus jadi manajer, umur 30 gue harus jadi ini regional ini, mobil gue udah harus apa gitu. Siapa yang bikin kayak gitu? Karena kehidupan orang kan kita nggak pernah tahu di behind the story-nya tuh masing-masing beda gitu. Kenapa harus dibuat seperti itu? Misalnya lu nanggung adik lu 3 yang masih harus sekolah. Mungkin duit lu nggak banyak, tapi lu punya kepuasan sendiri bahwa lu bisa nyekolahin adik lu gitu kan. Ya nggak apa-apa, gue nggak punya uang 100 juta, tapi ada adik gue sekolah. Atau gue nggak punya tabungan banyak, tapi bokap gue yang biayain semua berobat. Nah berarti gitu. Untuk hustle culture ini sebenarnya nggak harus di kantor juga ya, yang kerja-kerjaan di rumah remote atau WFH ya, gitu. Semua pada ininya. Cuman jangan lupa juga kalau semua pekerjaan itu kan ibaratnya ya lu mau ngarepin, jangan gini,
kalau lo banyak rebahan juga nggak banyak juga yang lo bisa dapet gitu aja. Jadi memang ada porsinya harus ada di mana. Nah, untuk hustle culture ini sendiri juga tadi sempat nyari-nyari juga nih Kak Fik tentang work life balance ini kan sebenarnya kalau kita bilang ya tadi dari secara istilah hustle culture ini kan gila kerja nih. Sedangkan work life balance ada di mana ya kalau gue kerja ya seimbang juga gitu antara pribadi gue di luar sama kerjaan juga tetap seimbang gitu kan. Gue dapat untuk pentingnya work life balance tuh sebenarnya tuh sangat penting banget karena apalagi yang notabene kerja di Jakarta yang work life balance gak juga harus maksain lo harus punya pacar, Chris, kayak lo. Ya, kan enggak, yang penting kan bagaimana kebahagiaan. Makanya itu ukurannya juga jangan lo samain gitu loh. Nah ini kan yang gue dapat adalah kalau dari work life balance tuh bisa meningkatkan performa dan fokus dalam bekerja kalau kita work life balance, dan juga mengurangi jenuh dan juga stres kalau kita udah bisa work life balance kita nih, ya udah kita kerja, ntar di luar itu kita misal mau jalan-jalan kemana atau apa, sebenarnya itu ngilangin dan bisa dapat ide juga sih sebenarnya kan kayak tadi kan kalau kita happy atau apa kreatif ya dapat aja kayak Kak Vika di tempat kopi kerjaan apa gitu kan. Nah terus juga ada faktor yang mempengaruhi work life balance seseorang itu, pertama bisa dari karakteristik kepribadian. Gimana tuh? Nah karakteristik kepribadian ini misalkan bisa juga kayak misalkan dia sosialisasi sama teman-teman kantornya atau mungkin juga yang lingkupnya dia nggak bagus pun karena dia itu bisa mempengaruhi work life balance-nya dia juga gitu, kayak aku nggak suka di sini, nggak asik ini. Nah itu bisa mempengaruhi. Yang pertama karena kepribadian, yang kedua karakteristik keluarga, tekanan-tekanan keluarga yang pokoknya harus PNS, nggak mau tolong siapa tuh ya mah tolong dong mah ya maksudnya kenapa tingkat harus di sana gitu loh. Iya nggak kan oke. Kalau itu kan balik ke pemahaman orang tuanya, ya, tapi kalau case-nya seperti itu sebenarnya kan bukan harga mati, Chris. Ada yang mungkin emang I told you before this one, kan maksud gue lo mungkin ada komunikasi yang kurang sama nyokap gitu. Kalau nyokap menarikan lo kayak anak tetangga tuh harus PNS gitu, mungkin ada itu tetangga mau di Ayunda udah S2 ini kita nggak bisa ngapa-ngapa. Iya mbak. Iya maksudku mungkin ada komunikasi yang kurang dan kita kan nggak tahu wawasan masing-masing orang tua kan beda-beda. Ya mungkin memang ada orang tua yang masih terfokus di situ, jadi belum melihat yang lainnya. Satu-satunya jalan ya lo harus buktiin. Iya itu sih. And you still have so many time gitu loh. Jadi ngapain gitu loh harus kayak gitu. Gue bilang berkali-kali kalau perlu lo pindah kos deket Aska. Aska yang tinggal di rumah gue. Tawa lagi tuh orangnya tuh. Jadi ya maksudnya itu ya work life balance itu bisa karakteristik keluarga juga. Tapi nanti menekan gitu kan. Mak gue tuh modelnya tuh kayak yang ibu-ibu makan itu yang di tempat itu. Yang tadi wah dia seneng nih anaknya kerja begini-gini. Terus pada saat jangan anaknya ini. Wah tuh PNS aja daftar bisa. Dia langsung berubah tuh. Wah, aku tercuci otakku kata dia gitu. Pas pulang-pulang ya PNS. Yang itu padahal juga bisa juga keluarga kita mana-mana kadang bisikan-bisikan om, tante yang bisa merubah pikiran. Ya itulah tekanan itu ya. Terus yang ketiga ada karakteristik pekerjaan. Ini pekerjaan yang tadi Kak Vika bilang kalau misalnya banyak tekanan sebenarnya sih bagus juga, tapi ada juga yang karena banyak tekanan ya dia bukan bagian ada ilmunya loh manajemen stres itu. Oh gitu? Iya dong. Jadi tekanan itu membuat stres. Jadi sebenarnya kadang-kadang tekanan itu nggak bisa lo bendung. Kayak tsunami bisa datang kapan aja. Nah sekarang balik ke diri lo bisa manage nggak stres itu? Bisa sebelum itu terjadi ya? Iya. Udah itu. Nah itu tuh. Iya. Dan itu udah gimana caranya? Jadi gini, misalnya lo punya tekanan kerjaan, tapi di sisi lain lo juga punya tekanan dari masalah pribadi, dari luar dan segala macam. Tiba-tiba semuanya berbarengan gitu. Kalau lo udah bisa manage stress lo udah tahu nih mana yang lo harus selesaikan duluan, mana yang kira-kira bisa dibelakangin gitu. Yang nggak ngeganggu gitu. Yes, tapi semua manusia itu nggak juga boleh mengignore kodratnya, ngerti nggak lo? Iya. Jadi kalau lo lagi patah hati nih, ya udah lo memang punya waktu untuk berkabung. Lo punya waktu untuk berkabung, tapi ya udah beberapa hari aja. Jangan lo membuat perasaan lo tuh berlarut-larut, lo diemin sampai jadi kegalauan itu lo jaga. Nah itu yang nggak semua orang punya. Jadi misalnya lo sedih, ada keluarga yang meninggal, ditinggalin siapa, kecewa sama orang gitu. Ya udah itu common, 50.000 juta orang di dunia mengalami hal yang sama. Nah gimana lo bisa manage
bisa manage itu tidak berpengaruh ke kerjaan. Kalau berpengaruh 1-2 hari, ya udah wajar. Semua orang begitu. Makanya kita lagi jadi kemana-mana ya. Iya, misalnya misalnya ada orang sedih dia mau nangis, udah nangis aja nggak apa-apa. Nggak usah bilang udah nggak boleh nangis kan lu cowok, udah lu nangis aja nggak apa-apa. Siapa yang bilang nggak, berarti lo lemah gara-gara itu. Yeah. Nah itu yang kadang-kadang bisa bikin rilis. Cuman ibaratnya jangan dipelihara yang kayak gitu loh. Oke? Nah itu juga gue pernah ngerasain itu di ini Kak, di Kendari? waktu di radio. Kendari, yang itu yang kasih gorengan. Gue masih inget loh, Chris. Sang Nugget. Oh, Sang Nugget gitu. Jadi modelnya gini Kak, kita kalau di radio itu kan entertain kan mau nggak mau lu sedih atau bagaimana tetap harus happy. Ya, di dunia entertain juga gitu. Dunia entertain kan kayak gitu kan. Nah, kayak sekarang nih lu pikir gue lagi happy nih? Iya. Enggak, Chris, gue lagi nggak happy sebenarnya. Tapi udah gitu? janji sama Giri kan dari bulan lalu kan tanggal 15. Oke. Jadi yang emang pada saat ya emang kalau sedih, cuma pada saat ini ya lu mau nggak mau dituntut untuk menghibur gitu kan. Nah tapi ya mungkin di luar itu ya lu emang take your time aja, ya sedih ya udah sedih aja. Iya, tapi pada saat on air kan nggak boleh nunjukin itu di depan orang. Nah itu challenge juga, berarti lu udah punya senjata untuk manage stress, setidaknya di depan orang nggak kelihatan gitu. Iya, cuman kan kenapa Chris? Berarti gue tahu dong. Ya enggak. Kan Cenayang, lu Cenayang. Oh enggak, bukan karena Cenayang. Even Ojan pun siapa, karena kita sering berinteraksi tiap hari. Jadi once ada perubahan di diri lo, ya gue pasti kayaknya lo berubah deh. Pasti ada sesuatu yang ini. Misalnya Feby, tapi Feby enggak berubah-ubah sih, dia bawel aja deh dulu, mau hamil mau enggak sih. Kan kita doakan lancar persalinan, amin ya Allah gitu. Kan udah dibeli baju. Misalnya Devi kan kayaknya dia lagi ada masalah deh. Gue tuh ngerasa gitu, itu nggak Cenayang. Balik lagi tadi kan dalam manajemen itu ada 10%-nya feeling. Iya, sense of feeling. Gitu. Nah, tapi kalau gue bilangin lo kemarin, Chris kayaknya lo hitaman deh, itu nggak feeling, Chris, itu kelihatan, sumpah. itu karena visual udah terlihat hitam gitu loh. Si Aris tuh juga hitaman tuh. Ya, tapi dia wajar, dia baru dari Bintan. Habis ada kerjaan. Nah, untuk work life balance nih, ada tips juga buat teman-teman yang gue ngerasa gila kerja, kayaknya gue butuh work life balance, itu tipsnya gimana sih? Nah yang pertama itu ada kurangi sikap perfeksionis. Terkadang sikap perfeksionis itu ngebuat kita jadi mau sesuatu apapun ya harus sesuai dengan apa yang maunya kita gitu. Perfeksionis itu musuh lo. Bentar ya, gue liatin lo video 19 detik. Bukan. Nengok lagi 19 detik, nengok langsung. Apa 19 detik kan video lucu aja. Dia seneng banget yang menjurus-jurus dia anak. Gue bingung. Ntar gue liatin lo tweetnya Kamadi di, gue tulis tentang perfeksionis itu ya. Ini gue pin. Nah, ini gue bacain ya. Don't let perfection be the enemy of productivity. Jangan membuat kesempurnaan itu jadi musuh di produktivitas. Jadi gara-gara lo pengen sempurna, malah lo nggak produktif. Gitu. Iya. Nah itu terkadang malah yang gue rasa kayak misal kayak kita punya suatu, kayak gue punya satu brand makanan gitu kan, mau isi kontennya begini, itu kita maunya perfect gitu. Padahal kita kalau ngerjain konten punya orang, yaudah kita ngerjain aja, kenapa nggak harus seperti itu? Dan ternyata itu musuh untuk diri sendiri dan ternyata gitu, yang pas ngerjain punya orang bagus-bagus aja kan? Iya. Karena kita merasa maunya perfect gitu untuk punya kita sendiri. Lapang gitu. Iya. Nggak tanpa beban ini. Nah terkadang ya karena musuhnya tadi diri kita sendiri perfeksionis, jadi menghalang untuk produktif gitu loh sebenarnya. Itu ya untuk work life balance, kurang-kurangilah sikap perfeksionisnya. Enggak apa, mungkin kamu mau cari yang pasangan perfeksionis, tapi kan terkadang tidak ada juga pasangan yang perfeksionis juga. Pasti ada mini-minimnya lah, kurang-kurangnya seperti apa. Yang kedua, ada aktif berolahraga nih dia nih kan. Kita kan malas semua olahraga. Rencana mau bulu tangkis kan kita ya? Gas tuh. Kita tuh mau ada. Tapi gas dari bulan lalu gak lu ngomongnya Kak? Dari bulan lalu? Iya, aku sih ayo ada. Itu aktif berolahraga itu juga untuk bisa apa ya? Namanya dopamin kita tuh pada saat olahraga tuh. Apa? Dopamin. Oh, baru tahu. Olahraga tuh bisa meningkatkan dopamin. Ininya hormon. Hormon apa? Iya, hormon kebahagiaan, dopamin. Kesenangan gitu. Iya, oke. Ya itu dopamin endorfin. Beda kali. Ngaco dia mah. Ngaco. Udah. Nah, yang ketiga ya, teman-teman, tentukan prioritas kerja. Jadi kayak misalkan kamu ada kerjaan bla 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 bla, pada saat masuk kerja udah ngelis tuh apa dulu yang paling utama, misal kayak revisinya lama apa nih. Ya gue ngerjain ini dulu, yang kedua apa. Jadi pada saat ngerjain nggak nunggu-nunggu ini gitu. Jadi ntar stres kayak
belum selesai lagi ini kerjaan. Nah, nanti baru masuk ke hindari membawa pekerjaan ke rumah. Jadi udah pada saat lu kerja di kantor, ya udah itu aja kerjain. Pada saat di rumah, ya udah waktunya lu istirahat. Beda-beda sih itu kalau yang tip terakhir. Iya kan, makanya tadi kan dibilang kan ada tentang hustle culture itu kan. Ada yang mungkin dia ya udah nanti gue bawa pulang ntar jam berapa gue kerjain. Soalnya kan kita ada WFH juga, jadi tetap aja bawa pulang. Kan beda dong istilahnya itu. Oke. Oh, itu kan tetap itu. Oke. Selanjutnya, memiliki tempat kerja yang bersih. Ya tadi nyaman gitu kan. Jadi seneng aja pada saat kerja tuh. Seneng aja kalau nyaman. Jadi pikirannya jadi tidak stres karena dengan desk yang berantakan. Ada enggak beberapa Kayak juga. ya? Yoi, ini aku beli, tahu lucu kan? Di Tokped. Di Tokped. Endorse. Enggak lah, beli sendirilah. Enak banget Tokped Okay. endorse. Dan yang terakhir itu adalah bekerja cerdas bukan keras. Gimana tuh? Hah? Sekarang gue yang balik nanya, menurut lo gimana? Bekerja cerdas tuh ya bisa mengefektifkan sesuatu hal. Nah, terus? Terus juga kita bisa azan asar juga. Jadi ya kita harus bisa menyeimbangkan mana yang ya kerja, mana yang pribadi ya. Pribadi untuk kesenangan gitu. Nah, itulah. Terima kasih buat Kak Vika yang udah coba tepuk tangan dulu dong teman-teman. Begitu doang. Ya, ya. Tadi kan karena terpotong azan dari Mekah itu kan. Oke, Terima kasih juga. buat Kak Vika. Jangan lupa di-follow Instagram memang Vikashi. Ya nanti ada di situ ya. Pasang di sini. Nanti dipasang di sini. Yang follow dia juga udah. Sama ini klien. Oh ya, itu gue mau tanya tadi Apa? baju beli Oh di iya. mana? Ini gue baju Digicam sekarang nih bisa glow in the dark. Apalagi kalau disimpan di tempat yang sangat gelap. Belakangnya coba lihat belakangnya. Ada nggak sih tulisannya? Ini ada. Belakangnya ada tulisannya. Nih keren. Ini salah satu yang gue suka juga desainnya karena maksudnya simple minimalis tapi terlihat Ada di elegan. mana? Shopee ada. Shopee ada, Tokped ada Tokopedia kan? juga ada. Instagram boleh. Instagram boleh nge-DM langsung di digicamps.id. Ya kan ya? Iya, iya. Ya, digicamps.id. Jadi bisa ya? Hah? Bio siapa? Bio. Oh, bio YouTube ya. Iya. Itu juga bisa di deskripsi YouTube, nanti aku taruh linknya di bawah ini. Jadi bisa langsung dipesan aja teman-teman. Sebenarnya untuk ininya Digicamps banyak sih desain-desainnya, apalagi kan yang tentang waktu itu pahlawan atau apa itu ada yang dia seri-seri ini ya, khususnya. seasonal gitu ya. Seasonal gitu ada Jadi, seri-seri khususnya. Desainnya ganti-ganti mulu. Ya, gitu. Tapi Harganya gimana? Lumayan. harganya bisa turun lagi kok. Oke. Kalau ada promo lagi bisa turun lagi. Ya asik. Tinggal bilang aja, bos turun Kok bos. aku bosnya itu yang ditangga? Gimana bosnya sih? ditangga. Oke, nih teman-teman jangan lupa untuk cek di digicamps.id, banyak keren-keren semua, sama tetap dong minumannya Ben Holland Meteng Square. Aku minum carrot itu Kopassus, mau jadi pasukan komandan khusus. Ya. Minum kan ya. Habis ini kan mau out dari CEO, mau jadi anggota TNI gitu. Kamu jadi menteri abis ini. Amin. Ya, untuk berubah ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton Oke Podcast. Kita akan membahas apa-apa lagi nanti. Siapa yang akan duduk di kursi panas ini? Jika tidak panas, nanti dikasih kompor. Oke, terima kasih. Oke, thank Terima kasih you. Kak Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam. Oke Podcast, obrolan karyawan.